Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Wahyukinanti dengan NIM 2220103000101 dari kelas akuntansi A2 semester 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori produksi. Pertama-tama, apa sih produksi itu? Produksi merupakan sebuah rangkaian proses yang meliputi semua aktivitas dalam rangka menciptakan atau menambah nilai dari barang atau jasa, baik menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Produksi dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindah bahan ke tempat lain, atau menyimpannya. Yang menjadi catatan di sini adalah terdapatnya nilai tambah. Di sini kita dapat melihat contoh penambah nilai barang. Yang pertama adalah benang rajut yang dijadikan menjadi tas rajut, kemudian ada padi yang dijadikan menjadi nasi. Di sini pasti kita tidak asing lagi dengan padi dan nasi tentunya, karena itu merupakan makanan pokok kita semua. Oke, selanjutnya adalah konsep teori produksi. Konsep utama yang digunakan dalam teori produksi adalah menghasilkan output semaksimal mungkin, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan input tertentu dan menghasilkan sejumlah output yang ditargetkan dengan biaya produksi seminimal mungkin. Jika kondisi tersebut tercapai, perusahaan dapat mencetak keuntungan yang optimal. Teori produksi menggunakan prinsip ilmiah dalam melakukan proses produksi yang meliputi pemilihan kombinasi sehingga menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi yang tinggi serta pemilihan teknologi yang tepat agar tercapai output yang diinginkan. Output adalah bentuk yang dihasilkan atau hasil dari pemrosesan input pada rangkaian kegiatan yang dapat berupa barang, jasa, atau penghasilan. Kemudian, teori produksi berdasarkan jenis produk. Yang pertama adalah produksi ekstraksi. Kegiatan produksi ini yang menambah atau menciptakan nilai guna dengan mengambil langsung sumber daya alam, kemudian akan di-store ke pabrik-pabrik untuk diolah kembali. Contohnya adalah emas, tembaga, batu bara, nikel, kobalt, besi, dan minyak bumi. Produksi agraris. Kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai pada hewan dan tumbuhan. Di sini teman-teman bisa lihat yang pertama itu adalah pembudidayaan bunga, yang kedua adalah peternakan sapi. Oke, next. Kemudian jasa. Kegiatan produksi yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Hasil output produksi di bidang jasa tidak bisa dilihat wujudnya, sebab tidak berupa barang fisik. Produk jasa hanya dapat dirasakan manfaatnya. Contoh produk di bidang jasa adalah pelayanan telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Kemudian perdagangan. Meski perdagangan tidak mengubah bentuk barang, perdagangan dapat dikategorikan sebagai kegiatan produksi, karena perdagangan memindahkan tempat barang dari produsen ke konsumen. Kemudian ada tahapan produksi. Tahapan produksi ada tahapan primer, tahapan sekunder, dan tahapan tersier. Tahapan primer, tahap ini menghasilkan barang yang sifatnya masih sangat dasar, sehingga ada yang bisa dikonsumsi langsung, ada juga yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut agar bisa dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian tahapan sekunder, tahap ini merupakan lanjutan dari produksi primer. Kemudian ada tahapan tersier. Tahapan ini merupakan tahapan produksi yang tujuan utamanya adalah memperlancar pembuatan barang serta menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Oke, next. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.